Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kakak-kakak yang belum mengumpul latihan kita, silakan dikumpul, Kak. Ada yang belum? Invitation. Yang invitation ya, Kak. Langsung. Widya. Nurul Matin. Mungkin belum Ustazah periksa, kemarin beberapa udah. Oh iya, Anggi Sofia, Aisyah Zahra, Dea Khalika, Nurul Matin, Jihan Najwa. Anissa Nurul belum. Oh ini udah Ustazah koreksi, belum ada lagi masuk. Udah. Depa Depi udah. Yang lainnya belum ya, Kak? Hah? Hah? Kalian siapa namanya? Hah? Langsung Kakak ya? Berarti dari WA. Kalau enggak pun boleh lah, Kak. Payah Ustazah. Enak gini ya. Ya kan, daripada nengok WA jereng mata kita. Lanjut Kak sini. Kalau mau di sini pun yang udah Ustazah baca apa belum? Banyak memang pesan yang masuk belum dibaca. Langsung aja lah, Kak. Insya Allah hari ini bisa langsung Ustazah koreksikan. Jadi Kakak siapa? Muti apa? Hah? Muti Akesa. Baru masuk ini ya, Kak? Udah dikirim sama Ustazah? Belum? Kenapa dia ketinggalan? Kenapa ketinggalan? Udah, Kak. Abis ini nanti Ustaz Joko lagi? Nggak datang kan? Memang nggak datang? Oke. Nggak apa-apa. Karena enak ada gurunya. Dari nggak ada guru kalian, waktu terbuang sia-sia mengobrol. Mending ngobrol apa tidur, Kak? Kenapa kalau tidur? Takut kalian naik gula darah kalian? Oke. Yuk kita lanjutkan. Udah nih. Yang anak pondok udah Ustazah koreksi ya. Terus palak kali aku. Masih gitu juga. Kak ngerjain itu sendiri-sendiri lah, Kak. Janganlah sama nilainya. Udah sama betul-betul sama, titik komanya, kata-katanya semua udahlah. Aku kasih aja lah kalian nilai KKM. Nggak tahu lah itu dari mana sumbernya. Tahankan kalian lah situ. Yang dia yang dicontek samakan aja nilainya sama kawannya. Mana tahu gitu deh ya. Ustazah dulu kan udah cerita, punya awak yang dicontek awak dapat D, kawan awak dapat B. Awak ngulang satu semester, tahu kalian? Bukan nggak makan waktu. Mau kalian nasib kalian sama kan nasib kita ya kan? Awak yang dicontek, awak dapat D, dodol. Tahu kalian dodol? Enak dodol bisa dimakan. Ini nilai D, ngulang lagi satu semester. Kalau N dapat B yang kaki dah, nggak ada mengulang. Kalian pikir enak mengulang kuliah satu semester lagi? Capek. Udah kawannya lain, kawan lain lah, sama adik kelas. Sama adik kelas tau. Kalau kuliah itu modelnya gitu, Kak. Tingkatnya kayak naik kelas gitu ya? Enggak lah. Jadi Kakak, satu semester kita itu kalau IPK kita itu 3 ke atas, kita dapat tuh 24 SKS jatah kita. Jadi kalau kuliah kita cuma 20,
SKS saja dalam satu semester, kita bisa ngambil 4 SKS lagi ke atas biar kita cepat selesaikan kuliah itu. Jadi 20 SKS kalian gabung sama kawan kalian, 4 SKS kalian bisa ngambil ke atas kuliah sama kakak-kakak kelas biar cepat siap. Ngerti maksud saya? Kalau kuliah itu SKS, misalnya SKS yang dibebankan itu ada 250 dalam 4 tahun. 250 banyak kali ya? Pokoknya banyak kali 250. 50. Dan ada 250, game perlu kuliah sampai mati namanya. 50. Jadi berapa tahun bisa kalian selesaikan 50 SKS itu? Kalau satu semester bisa kalian dapat 24. Setahun lah. 24 tambah 24 berapa? 50. Apa kalian? SKS itu kayak mana? Kalau kita kan memang udah jamnya segitu, pelajaran apa ini gitu kan ya. Jadi SKS itu kayak 2 SKS pelajaran ini. Jadi itu udah ada kertasnya. Kalau udah ada nilainya kalian berarti udah terpenuhi gitu. Lulus lah kalian kuliah. Ngerti kan? Nggak ngerti maksudnya? Jadi pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini. 2 SKS, 3 SKS, 4, 2, 1. Jadi kalau udah ada nilainya semua, berarti kalian udah bisa lulus. Ngerti kan? Jadi kita bisa ngambil ke atas, kalau SKS-nya nggak cukup kita bisa ngambil ke bawah. Kayak gitu. Ya, ngerti nggak? Nggak ya? Ya udahlah, nanti kalian tahankan sendiri aja waktu kuliah. SKS apa singkatannya, kepanjangannya saya udah lupa. SKS. Lupa sudah. Dah, itu kita kok ngomongin itu tadi ya? Oh, gara-gara ini kalian ya? Oh, ya pala kali ya, betul lah. Jangan kayak gitulah, ujiannya gitu. Iya ya, hakonan lagi latihan ya kan. Orang ujian aja pun kayak gitu juga. Udahlah, kita udah sabar-sabarkan. Janganlah kayak gitu. Aduh, kerjakan sendiri loh. Ustazah itu tahu ya, yang buru-buru nyatet. Ini minta contekan ini, kawan gedek. Minta loh, katanya. Nyontek laku. Enak kali. Abis itu nilai kita sama nilai dia sama. Awak yang capek, tak tidur bengkak mata. Wah, bengkak mata. Hitam mata awak nih nggak tidur. Ngerjakan, dia tinggal nyontek. Habis itu nilai kami sama. Ustaznya kan nggak tahu ya kak ya? Iya nggak tahu ya. Cuman kita mau bikin? Udahlah, sama semua. Sebenarnya nilainya 80-an, 80 sekian. Tapi karena contek-contekan rame-rame, halus lah. Sendiri-sendirilah kerjakannya, jangan sama gitu. Saja karena kalian sama, semua ya berjamaah ngerjainnya, nilai kalian pun nilai jamaah juga lah aku bikin. Nilai 75 aja. Itu udah lumayan ya kayak. Nggak remet ya. Lain kali jangan gitu ya kak. Kita jujur lah, kerjakan sendiri. Mengapa sedikit kali jawaban ini kak? Memang gini. Jadi soal please give a short explanation about the picture above. Ustazah betul-betul minta explanation loh kak. Ini betul-betul short nih namanya kami. Short. It's really short. A brief explanation. Ustazah bilang explanation kan ya. Berarti ini namanya apa? Habis itu jenisnya apa? Begini begononya. Nah, gitu kalau namanya explanation. But it's okay lah. Itu saja koreksi kak. Ada lagi? Sudah? Ada lagi? Kita lanjutkan. Biar nggak telat kali kita. Nanti habis ini saya mau kasih latihan lagi. Biar keriting kalian. Tengoklah nanti. Masih kayak gitu juga lagi. Sendiri-sendiri kak. Nak pondok, naik kalian ke atas tempat tidur tuh.
Pakaikan kelambu sedikit, biar nggak ada yang nengok. Baru pasang lampu dalam kelambu itu. Halo Homora. Pasangkan kelambu. Dah. Sudah? Kita lanjut. Oke, kalau gitu my question. What have we learned last week? Apa yang kita udah pelajari minggu lalu? Oh, Kak Bilkis. Sit properly. What is analytical exposition text? Please close your book. Close the book. Coba jelaskan secara singkat kira-kira analytical exposition itu yang seperti apa? Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Itu satu teks yang membahas satu topik, tapi dia hanya menggunakan satu sisi. Satu sudut, Pan? Well done, thank you. Iya, jadi dia kan gitu saja senang ya bisa ditanya ya. Jadi dia menceritakan satu masalah, bahasa Inggrisnya isu ya Kak. Bahasa Indonesianya isu. Isu itu masalah ya. Jadi nanti kalau kalian dengar-dengar isu, bahasa Indonesianya kalau kita bilang isu teringat kita bukan masalah ya Kak. Isu itu kabar-kabar burung gitu ya. Iya. Dalam bahasa Inggris issue, isue tulisannya double S. Bahasa Indonesianya isu aja, bukan as. Isu ya Kak ya. Kalau lain lagi artinya. Udah? Artinya masalah, isu. Dia menceritakan tentang satu masalah. Kemudian dia berada pada satu sisi aja. Setuju atau tidak setuju gitu, ya kan? Di mana lah biar bisa nampak muka kalian semua ya Kak. Ini bisa dipanjangkan lagi Kak? Sampai karya wisata bisa panjangin. Nah, sini aja. Kan? Tadi di sana kita kenalan lagi. Kan ada yang banyak yang nggak kenal ya kan? Ini tahu sampai ke belakang. Kakak itu siapa? Siapa tadi namanya Kak? Keisha apa? Mutia, iya Mutia Keisha. Sebelahnya oke. Familiar. Habibah. Hah? Nisa. Ini Kak Nisa putih ya Masya Allah. Iya kan ya? Makin putih dia kan? Berarti bukan mata saja yang salah. Kakak? Ini siapa? Amira. Oh Amira, astagfirullah. Ya udah kenal lah. Nih depan. Fadilah Nur. Oh Kak Fadilah. Ini? Anggi Sofia. Ini sebelah kosong. Oke, kok banyak yang kenal saja di sini. Mungkin karena kalian banyak yang mondok ya? Enggak juga ya? Karena memang anak Ulunuha alumni banyak di sini. Oh iya. Kakak? Hah? Kakak ini Zahwalia. Zahwalia. Zahwa Rahmi. Apa Mi? Oh belum ditulis ya Mi ya. Maaf ya Mi, lupa. Ada lupa kakak? Thank you. Udah kan? Udah ya? Udah kenal semua. Kakak Tazkia kan? Kalau mukanya yang agak-agak bukan familiar kita bilangnya, agak khas gitu in my eyes. Cepat saja hafalnya. Oh ini orang sudah berjajar berdua sama siapa? Kakak apa adik? Adik di situ. Lama ingat nih. Pinipin, ya kan? Beda ya? Mungkin nggak usah konsentrasi kan, try to remember, ya berarti nggak seiras.
Carilah 5 perbedaan. Biar nggak susah. Udah. Situ dia ya. Pinjamlah buku. Oh, ya Allah ya Tuhanku, beginilah. Ini tak bawa buku. Mana bukunya? Buka. Ada buku kalian satu lagi. Oh iya ya, lupa sudah. Udah sekarang udah boleh. Ya nanti aja Kak. Dari situ aja lah Kak. Begini bisa lah. Bisa lah begini. Oke, jadi itulah dia. Kemarin yang saja contohkan adalah tentang menggeser-geser kursi ya Kak ya. Menggeser-geser kursi. Meletakkan meja. Jadi di mana letak meja yang the best, kalian kasihlah argumen-argumen kalian tentang letak meja tersebut. Gini Kak, nanti keluar dia tintanya tak ada lagi, habis. Habis itu dia biasanya digunakan dalam legal defense. Legal defense itu ketika kita di courtroom, kita mempertahankan diri kita, perkataan dari orang yang membela kita namanya apa Kak? Lawyer, bahasa Indonesianya pengacara atau jaksa yang di persidangan. Kemudian speech untuk pidato-pidato dan kuliah-kuliah, lectures, editorial, lectures, surat, political leaflets, essays, kemudian newspaper, artikel newspaper juga. Nah, itu dia contoh-contoh untuk analytical exposition text ya, bukan analytical aja. Kemarin Ustazah bilang ada 2 jenis exposition. Yang pertama adalah analytical, yang kedua hortatory. What is the difference of the two? Apa perbedaan keduanya? Jangan tengok buku. Apa perbedaan dari hortatory dengan analytical? Perbedaan yang paling mencolok yang bisa kalian lihat langsung. Nanti Ustazah kasih catatannya Kak. Itu kalau yang hortatory. Well done, gitu dia. Jadi kalau hortatory di akhir paragraf dia perbedaannya terletak di akhir ya. Jadi nanti itu masuk ujian ya Kak ya. Noted, dicatat. Itu nanti insya Allah masuk ujian kita. Jadi what is the difference between hortatory and analytical? Apa perbedaannya hortatory dengan analytical? Kalau analytical sama hortatory perbedaannya itu ada di akhir paragraf Ustazah. Kalian bilang kayak gitu. Kayak gitu aja cuman. Setengah. Perbedaannya ada di akhir paragraf. Bilang kayak gitu ya Kak ya. Nah, kalau hortatory dia menggunakan akhir yang membujuk. Memberikan saran, memberikan rekomendasi dengan menggunakan kata should or should not, ought to atau ought not to. Udah usah catat kan? Last week. Belum. Ayo show. Perbedaannya? Oh kalau iya, kan Ustazah bilang kalian sambil Ustazah ngomong sambil catat sendiri kan? Udah SMA kelas 11 loh Kak. Sebentar lagi dikawinkan udah bisa. Nah, kalau untuk masalah mencatat gitu aja kalian sambil catat ya Kak ya. Jadi kita menggunakan kata di sebelahnya Ustazah menuliskan ini ya. Ini kalau nggak salah Ustazah udah tuliskan nggak? Should atau should not. Kemudian ought atau ought not to. Ya, jadi dia sangat membujuk kalau hortatory ini. Dia sangat membujuk. Lebih di akhir paragrafnya itu ya. Perbedaannya di situ. Kalau hortatory dia membujuk. Dia membujuk, memberikan rekomendasi, membujuk, memberikan saran dan menggunakan kata-kata ini. Sedangkan dia analytical, di akhir paragraf itu adalah conclusion. Conclusion yang berupa reiteration. Dia di akhirnya conclusion.
Dia berupa reiteration. Apa itu reiteration? Dia reiterate, dia menyebutkan kembali thesis statement yang ada di awal paragraf. Dia reiterate atau restatement. Reiterate menuliskan kembali, menyebutkan kembali atau restate thesis statement yang ada di awal paragraf tadi. Di paragraf awal maksudnya, bukan di awal paragraf ya Kak. Salah pengertian nanti. Di paragraf awal, di paragraf pertama. Dia sebutkan lagi, kalau analytical, ngerti ya? Sedangkan hortatory, akhir paragrafnya itu dia membujuk, memberikan saran, memberikan rekomendasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan sudut pandang dia dari materi yang disampaikannya itu, dari materi yang dibujukkannya itu, dari masalah bukan materi, dari masalah yang dibujukkannya itu, gitu. Sampai sini paham nggak? Nah, kita lihat contohnya nanti. Kemudian untuk di sini disebutkan an exposition text needs to teks eksposisi perlu untuk, kita lihat halaman selanjutnya Kak. Halaman 48. Ya, jadi di situ apa saja yang diperlukan ketika kita membuat exposition text. Ketika kita membuat text exposition, apa aja di situ? Thanks for buying Epson. Please register your Epson product. Kapan pula kamu pakai Epson? Ada yang mengetikkan? Ada yang salah rupanya dengan diri Q. No mistake lah. Oke, an exposition text needs to, yang pertama clearly state the point of view. Kalian harus jelas sudut pandang kalian. Setuju atau tidak setuju. Mendukung atau tidak mendukung. Mendukung atau menolak. Sudut pandang harus jelas. Letak di awal. Use valid research findings to support your viewpoint. Menggunakan valid research finding, temuan-temuan penelitian yang valid. Temuan-temuan, findings artinya temuan-temuan atau hasil-hasil dari riset yang valid. To support your viewpoint, untuk mendukung sudut pandang kita. Jadi Kak, nanti kalau di di paragraf pertama itu kan namanya thesis statement ya Kak ya. Ini kita bilangnya generic structure-nya. Struktur paragrafnya itu generic structure. Yang pertama kan tadi saya bilang namanya thesis statement ya. Thesis statement. Di thesis statement inilah kita sebutkan sudut pandang kita, viewpoints kita ya. Apa yang mau kita bahas di situ, masalah itu, kenapa masalah itu harus seperti, kenapa masalah itu kita tidak, kita tidak suka, kenapa masalah itu harus dijadikan permasalahan, kenapa kita mendukung dia, kenapa kita menolak, itu di thesis statement. Kemudian nanti di argumen-argumen yang selanjutnya, di paragraf-paragraf selanjutnya itu namanya kan arguments itu ya kan Kak. Dia mengelaborasi atau menjabarkan kembali thesis statement-nya ini yang sudah kita sebutkan di awal, dijabarkan semua di arguments. Nah, arguments ini Kak, kita nggak bisa asal-asalan. Jadi menggunakan valid research finding supaya pendapat kita bisa diterima, supaya yang kita bujukkan sama orang itu kena, ngerti maksudnya saya? Nah, supaya nggak
kayak apa, pepesan kosong istilahnya. Entah apa yang kita bilang nggak berdasarkan fakta gitu. Jadi kalau membuat analytical exposition atau exposition text, kita menggunakan valid research findings, temuan-temuan riset yang valid, ada sumbernya kayak itu. Kemudian itu digunakan to support your viewpoint, untuk mendukung sudut pandang kita di arguments, di bagian-bagian arguments. Kenapa pakai S? Kenapa pakai S? Biar dingin. Kenapa pakai S? Iya, karena namanya itu bisa jadi nggak satu paragraf ya. Argumentsnya itu paragraf pertama thesis statement, 2, 3, 4, 5 elaboration, arguments, baru terakhir reiteration, conclusion. Jadi pakai S. Sudah. Number 3, dia adalah conclusion. Nah, sekarang kita lihat yang ini dulu. Defend your viewpoint. Pertahankan sudut pandang kita. Di argumen sinilah kita mempertahankan sudut pandang kita, Kak. Makanya kita disuruh menggunakan valid research finding. Gitu. Kemudian support the viewpoint with factual data. Kita mendukung dengan data-data yang faktual menggunakan graphs, grafik katanya. Pictures, gambar-gambar, charts. Charts itu yang bulat, ya kan? Salah saja. Bulat, diagram namanya. Diagram. Ya kan? Habis itu ada presentation. Ada 1%, 2, gitu ya. Chart itu ya, Kak ya? Betul nih. Kemudian di situ ada dibilang structure of exposition text. Lihat di bawahnya. Structure of exposition text ada. Nah, kalau di situ dibikin title, introduction, support the viewpoint, baru conclusion. Nah, kalian ikut yang ini aja ya, Kak. Thesis statement, arguments, conclusion. Kalau saya tanya kayak gitu ya. Hah? Chat bar. Bagan ya. Oh. Kalau chart itu ada yang modelnya batang. Diagram batang saja, ya kan, Kak? Namanya chart bar. Kemudian kalau yang bulat namanya pie. Kue lo. Pie. Pie chart pie, ya kan? Dia kayak kue pie dipotong-potong ya. Itu nggak pizza ya, Kak ya? Mirip juga ya kan? Oke. Next. SMP ya? Kalian SMA ya? Udah pulang orang itu? Udah guys. Enggak 9.30? Enggak 9.30? Belum 9.30, Kak. Masih 9:11. Sudah. Nomor yang pertama thesis statement, kemudian arguments. Yang ketiga kita sebut dia dengan conclusion. Jadi nanti kalau Ustazah tanya generic structure, jangan ngikut yang di buku ya. Kalau kalian buat kayak gitu, Ustazah dalam hatinya, nggak perhatikan nih. Conclusion, reiteration, itu. Gini, Kak. Dan kalian harus sudah tahu bagian-bagiannya. Nah,
Apa itu title? Iya. Title tells the topic of the essay. Title artinya judul. Coba kalian lihat di halaman 48 itu. Kemudian introduction. Nah, dibilangnya di sini introduction. Kita sebutkan di situ maksudnya thesis statement ya, Kak. Jangan Kakak bikin introduction ya kalau saja tanya ya. Thesis statement. Kemudian here you state this is the starting point. Oke, kemudian body itulah dia arguments maksudnya, bukan jangan bikin body ya. A series of arguments to convince the audience. Each paragraph starts with a new argument. Each paragraph has a main point, reason for the main point, and evidence to support the main point. Use the emotive word, mental verbs. Kita bahas satu-satu. Argumen itu dia terdiri dari series of arguments to convince. Apa itu convince artinya? Convince artinya apa, Kak? Enggak tahu. Apa artinya convince? Meyakinkan. Each paragraph starts with a new argument. Setiap paragraf itu dia dimulai dengan argumen yang baru. Nanti kita lihat contohnya. Sudah siap? Ngapain sih? Kalian bisa dengar saja? Capek nggak mau minum. Jadi harus kuat-kuat. Tadi di sana udah sama yang membahas. Ini gabung aja kalian. Oke. Kata-kata yang digunakan. Udahlah, kita lanjut ke bawahnya aja, samanya ini semua. Ya, kalau di body, dibilangnya body itu atau arguments kita bilang ya, Kak ya. Pokoknya arguments dia. Isi dari arguments itu ya semua kata-kata yang mendukung dari thesis statement kita ya kan. Kemudian di conclusion, di akhir paragraf itu dia merupakan reiteration, menyebutkan kembali yang ada di thesis statement. Nah, selanjutnya sekarang language features. What is language features? Apa artinya language features? Unsur kebahasaan. Apa unsur kebahasaannya yang dipakai? Udah. Language features dia menggunakan descriptive persuasive words with emotive connotations to emphasize your viewpoint katanya. That's what
Oke, kita lanjut. Jadi kata-kata yang dipakai di sini adalah kata-kata yang persuasif, artinya membujuk. Kata-kata yang persuasif, membujuk. Jadi kita nggak sekedar menggunakan kata yang biasa kita pakai sehari-hari. Kita menggunakan kata-kata yang agak lebay, nggak lebay sih. Maksudnya kayak dalam bahasa Indonesia, misalnya kita bilang bagus ya bagus aja. Ada nggak kita bilang lain selain bagus? Fantastic, bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Instead of using bad, selain menggunakan kata bad, kalau bad kan udah biasa it's bad. Sini menggunakan kata appalling, unfavorable, ghastly, terrible. Itu semua artinya sama. Bad. Bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris tuh gitu, Kak. Ya. Jadi menekankan. Use thesaurus, katanya kakak-kakak di sini disuruh untuk menggunakan thesaurus. Apakah itu Brontosaurus, Tyrannosaurus, T-Rex sama Tyrannosaurus. Thesaurus adalah kamus yang very complete. Kita bilang thesaurus kamus yang ada sinonimnya, ada cara bacanya, ada antonimnya, itu namanya kamus thesaurus. Ya, berharga ini kamusnya untuk anak kuliah bahasa Inggris. Kamus thesaurus lumayan. Kalau yang asli mahal gak? Atau 100 lah. Atau 100. To find an appropriate words, kalian gunakan thesaurus. Gak usah beli, download aja. Kalian cari pun di Google, ini berdasarkan thesaurus. Entah pun udah ada aplikasinya thesaurus. Thesaurus tulisannya thesaurus. Thesaurus itu yang di buku itu. Ada di situ tulisannya thesaurus. Kalau saja mikirnya kayak dinosaurus, ya kan? Ternyata itu dia kamus, kan? Kamus thesaurus yang isinya ada sinonim, ada antonim. Tuh. Nah, jadi kalian nggak sekedar bikin kata bad, appalling, kalian pakai unfavorable, ghastly, terrible, good, nggak pakai kata good, sudah biasa. Kalau untuk analytical, kalau untuk exposition, kita nggak pakai kata good, kita pakai fantastic, incredible, marvelous, momentous, remarkable. Itu semua artinya bagus. Apa lagi? Magnificent, wonderful, gorgeous. Bahasa Inggris banyak ya, kayak, ya kan? Gitu, bingung kita. Nah, makanya sering ada pertanyaan, what is the similar word? Ya, ini sama dengan apa ini kata ini? Baru menggunakan kata yang persuading. Persuade artinya membujuk. Kata convincing, aging, enticing, realistic. Menggunakan kata yang persuasif. Credible, realistic, rational, sane, coherent. Tenses yang digunakan present tense. Namanya kalau teks ilmiah itu gitu ya, Kak. Kecuali kalau kita ngomongin dinosaurus yang sudah punah. Kecuali kalau kita ngomongin yang udah punah, kita bilang oh, di bawahnya kita tahu sodongar. Oh iya. Kita belajar lagi sambung. Kau jadi mau dengar juga. Siapa itu? Ustaz Firman kayaknya suaranya. Oke. Present tense, Kak, yang dipakai, Kak. Tahu kalian? Kecuali kalau kita ngomongin apa tadi saya bilang?
Ngapain pula kita ngomongin yang udah punah ya kan? Ini analytical loh. Kemudian menggunakan mental verb. Apa itu mental verb? Apa mental verb? Ada nggak pertahu yang masih ingat perbedaan mental verb dengan action verb? Ah. Hah? Yang tak nampak. Ah. Tidak nampak kegiatan fisiknya. Itu mental verb. Kalau action verb nampak, ya kan enggak? Misalnya kita bilang love, rindu, suka, cinta, kayak mana? Nah, nampak rupanya? Miss, merindukan, gini kegiatannya. Take a bath ini ya. Think itu mental verb. I think termasuk mental verb juga. Believe, prefer, agree, doubt, disagree, itu contohnya. Like, love, miss, apa lagi? Itu yang apa? Familiar sama klien ya. Apa lagi Kak? Remember, ya. Saying verb, kata-kata saying verb, said that, indicates, gitu. And then connecting words, menggunakan connecting words atau kata apa connecting words? Kata sambung, kata penghubung ya. Additionally, furthermore, not only, also, in addition, moreover, menggunakan casual causal conjunction yang sebab-sebab itu. Nah, dia nggak sekedar menggunakan kata because, tapi dia menggunakan kata consequently, despite, due to, for that reason, in this case, even though, yet, otherwise. Use word express others' attitude. Persuasive teknik, dia dengan mengeneralkan. Use evidence and facts, menggunakan bukti dan evidence artinya bukti ya. Facts artinya fakta. Use exaggeration. Exaggeration artinya membesar, melebay-lebaykan. Exaggerate, lebay-lebaykannya. Sekarang kita masuk ke contoh. Ada pertanyaan sampai sini? Kita langsung ke contoh biar jelas. Exaggerate. Any questions sebelum kita? Kak, ayo kita melihat contoh. Di situ contohnya adalah about banning of motorbikes is necessary in housing area. Katanya, what is the meaning of banning? Apa itu artinya banning? Melarang sepeda motor
di area perumahan. Penting katanya. Itu sudut pandang dia ya Kak, itu viewpoint dia. Dibilangnya penting kita melarang sepeda motor berkeliaran di area perumahan. Itu menurut dia. Kita lihat thesis statementnya. Apa kata dia di thesis statement? Motorbikes are a nuisance, mengganggu and a cause of great distress, dan menyebabkan distress yang berat. Even though motorbikes are considered as the most convenient form of transportation, walaupun dia dianggap sebagai media alat transportasi yang paling nyaman, most convenience, I think, di sini dia pakai kata I think, they are a hazard to humans. Saya rasa motor ini hazard. Hazard artinya danger, bahaya untuk orang, animals, hewan, as well as the environment, juga lingkungan katanya. Nah, di sini masuk dia kata-katanya. Dibilang dia kalau sepeda motor itu bahaya untuk orang, untuk hewan, untuk lingkungan. Nah, itu pendapat dia. Kemudian dia berbicara tidak berdasarkan cakap-cakap kosong saja. I think motorbike should be banned in housing area. Saya rasa ini harus dihilangkan dari area perumahan. Due to the following reasons. Karena alasan-alasan berikut ini disebutkannya alasan-alasannya. Cause of unreasonable amounts of noise. Polusi suara. Geber-geber ya kan, ngong, ngeri. Air pollution, polusi udara. Disease, penyakit. And accidents, dan cilako. Ya kan Kak? Itu dia. Itulah pendapat dia. Kemudian di paragraf-paragraf selanjutnya, di arguments atau kita sebut dengan elaborationnya, dia menjabarkan alasan-alasan dia tadi. Lihat di sini. Argumen 1, argumen 2, argumen 3, argumen 4. Baru di paragraf terakhir dia sebutkan kembali yang di atas. In conclusion, ada pakai kata in conclusion ya Kak ya. From the arguments above, dari argumen di atas, I strongly believe, saya benar-benar yakin, that motorbike should be banned from housing area. Dia sebutkan lagi dari atas kan. Ya kan Kak? Karena dia menyebutkan kembali yang di atas. Nanti saya kasih kalian teks yang betul-betul ada perbedaan hortatory dengan analytical. Di atas ada disebut should kan? Ada disebut should kan? Dia reiterate aja. Reiterate aja. Udah habis Kak ya. Nah, materinya juga sudah. Jadi, insya Allah I will give you another
exercise for this. Jadi supaya kakak lebih paham. Dan Ustazah nanti mau bagikan juga perbedaan yang lengkap untuk hortatory dengan analytical. Nanti Ustazah kirim ke grup aja, insya Allah dicatat. Jadi Ustazah minta sama kalian catatan yang lengkap dari awal sampai bab 4 ini. Chapter 4 ini dia chapter terakhir untuk semester ini. Tapi nanti insya Allah next week kita masih membahas tentang analytical exposition lagi. Oke? Sama menjawab soal-soal kita yang kemarin belum kita bahas ya Kak. Kenapa nggak dibahas-bahas? Cemana mau dibahas-bahas? Belum semua pula yang mengumpul. Pening kepala Wak. Udahlah ya, daripada stres. Dah, I think that's all for today. Jadi gini, kalau nanti sudah kita bahas, tak ada lagi yang mengumpul. Jadi nggak ada nilainya, tahankan. Oke, kakak mau istirahat, silakan bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.